Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Intermediate Accounting IFRS Edition. Kerangka konseptual pelaporan keuangan. Tujuan kita mempelajari ini yaitu yang pertama, jelaskan kegunaan kerangka konseptual dan tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, identifikasi karakteristik kualitatif informasi akuntansi dan elemen dasar laporan keuangan. Yang ketiga, review asumsi dasar akuntansi. Yang keempat, jelaskan penerapan prinsip dasar akuntansi. Pratinjau bab 2. Kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan. Kerangka konseptual. Kebutuhan untuk kerangka konseptual, pengembangan kerangka konseptual, gambaran umum kerangka konseptual, serta tujuan dasar. Konsep dasar, karakteristik kualitatif informasi akuntansi dan elemen dasar. Asumsi, entitas ekonomi akan perhatian unit moneter, periodisitas, dasar akrual. Yang terakhir, konsep pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan, prinsip dasar akuntansi, kendala biaya, ringkasan struktur. Baiklah, kita lanjut ke perlunya kerangka konseptual. Pembuatan aturan harus dibangun di atas dan berhubungan dengan konsep yang sudah mapan. Memungkinkan IASB mengeluarkan pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu. Pengembangan kerangka konseptual. Oke, pada bab pertama, tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum. Bab kedua, entitas pelapor belum diterbitkan. Yang bab ketiga, karakteristik kualitatif dari informasi keuangan yang berguna. Bab keempat, kerangka terdiri dari berikut. Yang pertama, asumsi yang mendasari asumsi kelangsungan hidup, unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan unsur-unsur laporan keuangan, pengukuran elemen laporan keuangan, dan konsep modal dan pemeliharaan modal. Baiklah, kita masuk ke tinjauan kerangka konseptual. Ada tiga tingkat. Tingkat pertama, tujuan pelaporan keuangan. Level kedua, karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Dan yang ketiga, tingkat ketiga, konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Oke, baiklah. Pada asumsi, yang pertama, entitas ekonomi. Yang kedua, kelangsungan hidup. Yang ketiga, unit moneter. Yang keempat, periodisitas, dan yang kelima, akrual. Prinsip pengukuran yang kedua, pengakuan pendapatan. Yang ketiga, pengakuan biaya. Yang keempat, pengungkapan penuh. Kendala biaya. Kendala yang pertama biaya. Terus karakteristik kualitatif, yang pertama kualitas dasar dan yang kedua meningkatkan kualitas. Elemen, yang pertama aset, yang kedua kewajiban, yang ketiga ekuitas, yang keempat pendapatan biaya. Dan yang kelima biaya. Maaf sebelumnya. Lanjut ke objektif. Berikan informasi tentang pelaporan entitas yang berguna untuk menyajikan potensi investor ekuitas, pemberi pinjaman, dan lainnya. Kreditor mereka kapasitas sebagai modal. Tujuan dasar. Untuk memberikan informasi keuangan tentang entitas, pelapor yang berguna untuk menyajikan dan calon investor ekuitas, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya untuk entitas. Disediakan dengan menerbitkan laporan keuangan bertujuan umum. Yang kedua, asumsinya adalah bahwa pengguna memerlukan pengetahuan yang wajar tentang bisnis dan akuntansi keuangan untuk memenuhi informasi tersebut. Konsep dasar. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi. IASB mengidentifikasi karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membedakan informasi yang lebih baik, lebih berguna dari informasi inferior, kurang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif. Kualitas fundamental, representasi yang setia. Fundamental quality. Faithful representation, completeness, naturality, free from error. Kelengkapan berarti bahwa semua informasi yang diperlukan untuk representasi yang setia disediakan. Karakteristik kualitatif, kualitas fundamental representasi yang setia.
Netralitas berarti bahwa perusahaan tidak dapat memilih informasi untuk mendukung satu kelompok pihak yang berkepentingan daripada yang lain. Karakteristik kualitatif. Kualitas fundamental representasi yang setia. Item informasi yang bebas dari kesalahan akan menjadi representasi item keuangan yang lebih akurat, yaitu tepat. Elemen dasar. Aset, sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaian diharapkan menghasilkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mewujudkan manfaat ekonomi. Keadilan. Hak sisa atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Pendapatan, peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari peserta ekuitas. Beban, penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penipisan. Aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas. Konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengenali, mengukur, dan melaporkan elemen dan peristiwa keuangan. Konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Asumsi yang pertama badan ekonomi, yang kedua kelangsungan hidup, yang ketiga unit moneter, yang keempat periodisitas, yang kelima akrual. Prinsip, yang pertama pengukuran, yang kedua pengakuan pendapatan, yang ketiga pengakuan biaya, yang keempat pengungkapan penuh. Ya, kendalanya adalah biaya. Assumption. Badan ekonomi perusahaan memisahkan kegiatannya dari pemiliknya dari unit bisnis lainnya. Going concern. Perusahaan bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmen. Unit moneter. Uang adalah penyebut yang umum. Periodisitas. Perusahaan dapat membagi kegiatan ekonominya menjadi beberapa periode waktu. Dasar akrual akuntansi. Transaksi dicatat dalam periode di mana peristiwa terjadi. Prinsip dasar akuntansi. Prinsip pengukuran, measurement. Biaya historis umumnya dianggap representasi tepat dari jumlah yang dibayarkan untuk barang tertentu. Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau yang dibayarkan untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. IASB telah memberikan perusahaan pilihan untuk menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan. Prinsip dasar akuntansi. Prinsip pengakuan pendapatan. Ketika sebuah perusahaan setuju untuk memberikan layanan atau menjual produk ke pelanggan, itu memiliki kewajiban kinerja. Mengharuskan perusahaan mengakui pendapatan dalam periode akuntansi di mana kewajiban kinerja dipenuhi. Prinsip dasar akuntansi. Prinsip pengungkapan penuh memberikan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pengguna yang terinformasi. Disediakan melalui laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan. Batasan biaya. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya penyediaan informasi terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaannya. Badan membuat aturan dan badan pemerintah menggunakan analisis biaya manfaat sebelum menyelesaikan persyaratan internasional mereka. Untuk membenarkan perlunya pengukuran atau pengungkapan tertentu, manfaat yang dianggap diperoleh darinya harus melebihi biaya yang dianggap terkait dengannya. Batasan biaya. Tentukan apakah Anda mengklasifikasi transaksi ini sebagai material. Yang A. Blair Co. telah melaporkan tren pendapatan yang positif selama 3 tahun terakhir.
Pada tahun ini, ia mengurangi beban piutang tak tertagihnya untuk memastikan tahun pendapatan positif lainnya. Dampak penyesuaian ini sebesar 3% dari laba bersih. B. Bahan Hindi SE memperoleh keuntungan sebesar 3,1 juta dari penjualan aset pabrik dan kerugian 3,3 juta atas penjualan investasi. Ia memutuskan untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian bersih karena efek bersih tersebut dianggap tidak material. Pendapatan Hindi SE untuk tahun ini adalah 10 juta. Batasan biaya. Tentukan apakah Anda dapat mengklasifikasikan transaksi ini sebagai material. Damon SPA membebankan semua peralatan modal di bawah 2.500 karena tidak material. Perusahaan telah mengikuti praktik ini selama beberapa tahun. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.